kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 sebenarnya sebanyak 4 orang, tapi karena dua-duanya tidak memungkinkan untuk hadir karena kondisi kesehatannya, jadi mohon doanya untuk teman kami yang berdua biar kita bergabung lagi dan semoga ada kelas ini. Selanjutnya ada seperti pembagian sebelum teman-teman yang sebelumnya, kami membagi sebenarnya akan sama-sama ini satu poin ya, yang tapi karena kita berdua jadi kita bagi nomor 1 bagian saya dan nomor 2 bagian beliau. Kemudian selanjutnya nomor 3 saya lagi, maksudnya di AB, nah, dan terakhir nanti dilanjutkan lagi. Oh, ada ini ya. Saya bagaimana? Kalau saya nonton aja. Lanjut ya. Ya. Bagian saya yang pertama adalah Diklik aja Gus, diklik aja kalau itu. Ada animasinya ya? Iya, Oh, ada Klik lagi. nasi dan transisi. Nah, itu pakai ininya, Touch. pakai pennya. Keren. Tangan antum tebel. yang pertama adalah bagian yang pertama yaitu penerapan behavior heuristik ya, di mana teori ini mengatakan bahwa belajar itu adalah merupakan perubahan tingkah laku yang di mana yang apa namanya? Tahu nggak? Ya, Tahu sih kita. perubahan tingkah laku yang merupakan sebab dari sebagai akibat dari stimulus dan respon. Nah, sedangkan untuk penerapannya di kelas yang pertama itu materinya sederhana dan kompleks. Maksudnya di sini guru dituntut untuk menyusun materi dari materi yang paling sederhana sampai dengan yang kompleks, yang mungkin yang paling mudah sampai dengan materi yang paling sulit. Kemudian selanjutnya memberikan contoh ya, guru di sini dituntut untuk banyak-banyak memberikan contoh atau instruksi kepada siswa di kelas. Kemudian selanjutnya nah di sini segera memberikan perbaikan. Nah, ketika terjadi kesalahan pada siswa maupun materi, guru itu segera memberikan perbaikan terhadap siswa karena dia menekankan pada perubahan tingkah laku ya, berfokusnya di sana, perubahan tingkah laku dari mungkin yang perubahan tingkah laku yang kurang baik menjadi tingkah laku yang lebih baik. Kemudian selanjutnya banyak drilling dan latihan ya. Bisa dikatakan di sini teori behavioristik ini seperti teacher center ya, banyak dari guru lebih banyak memberikan drilling dan latihan kepada siswanya. Kemudian yang terakhir, guru itu hanya mengevaluasi siswa berdasarkan perilaku yang terlihat pada siswa itu sendiri. Ya, untuk ini ada lagi ya. Saya juga kaget Gus. Saya juga kaget ada lagi. Di sini guru dituntut untuk memberikan penguatan terhadap materi baik dari baik dari sisi negatif maupun sisi positifnya. Selanjutnya penerapan teori sosial kognitif ya. Tampilin semua dulu biar enak. Gak usah pakai slide saja. Edit. Gak usah pakai slide tuh.
Pak Agus tinggal buka ininya aja. Gimana ini? Keluar dari slide. Nah, Ya udah pakai itu aja. Oke. Enggak ada. ketahuan sudah. Penerapan teori konstruktivisme ya. Sebelumnya teori ini menganggap belajar itu merupakan proses pembentukan pengetahuan Dari pengalaman. Oh, iya salah. Nah, Makanya bingung. Ya, ini proses perubahan pada persepsi dan pemahaman. Ini berdasarkan namanya teori kognitivisme, itu berfokus pada proses perubahan pada kognitif siswa, bertolak belakang dengan teori yang tadi ya. Sedangkan penerapannya dalam kelas itu adalah fokus pada proses berpikir siswa, kemudian guru di sini menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap. Fokus pada proses berpikir siswa ini maksudnya guru memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif siswa, kemudian merefleksikan pengalaman. jadi hati. Di sini guru mendorong siswa untuk merefleksikan pengalaman-pengalaman mereka, kegiatan-kegiatan mereka dalam bentuk portofolio atau laporan harian ya. Di sini fokusnya pada siswa ya, jadi lebih banyak siswa itu bekerja. Kemudian membantu siswa menemukan solusi-solusi baru terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian membantu siswa menjelaskan ide ya. Ketika siswa memang memiliki ide-ide tapi tidak mampu untuk menjelaskan idenya tersebut kepada siswa, guru di sini diharapkan untuk membantu siswa dalam menjelaskan ide siswa tersebut. Kemudian selanjutnya membantu siswa bereksplorasi. Ya, ini di sini siswa ini dituntut untuk bereksplorasi terhadap materi-materi atau bahan ajar dengan cara membaca buku atau membaca referensi dari berbagai sumber. Kemudian terakhir penggunaan visualisasi dan permainan. Nah, di sini guru dituntut untuk belajar yang menggunakan visualisasi dan permainan dalam materi. Selanjutnya yang terakhir penerapan teori konstruktivisme. Di sini teori ini menganggap bahwa belajar merupakan pembentukan pengetahuan dari pengalaman yang telah dilalui. Sedangkan penerapannya di kelas ini lebih mirip ke alur merdeka ya, memancing peserta. Ini maksudnya memancing peserta ini memberikan pertanyaan untuk memancing siswa aktif, ada komunikasi dua arah. Ini seperti tahap yang pada alur merdeka ya, memberikan pertanyaan pemantik. Kemudian tahap 2 mencari solusi atau menyelidiki konsep. Nah, setelah mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik, mereka mencari solusi atau menyelidiki konsep melalui referensi dari berbagai sumber juga. Kemudian ada tahap 3 memberikan pemaparan. Nah, siswa di sini diminta untuk berdiskusi atau presentasi seperti ini. Kemudian siswa lain diminta untuk mengajukan pertanyaan sehingga terjadi pembelajaran yang interaktif ya. Yang terakhir mengkondisikan suasana belajar. Nah, di sini baru guru, kalau yang ini kan guru hanya sebagai fasilitator ya. Sedangkan di sini tugas guru yaitu mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan dan bahagia. Itu bagian saya. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Ratil ya. Siapa? Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya.
di sini saya akan melanjutkan untuk bagian penerapan teori model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, sudah banyak sekali teori model pembelajaran dari teori konstruktivisme ini ada banyak sekali. Namun saya di sini hanya mengambil beberapa saja. Dan mungkin kalian semua mungkin udah bosan banget dengan pengertiannya. Jadi di sini mungkin saya bakalan menjelaskan langkah-langkah apa saja yang ada di model-model pembelajaran ini, gitu. Jadi di sini saya bakalan jelasin dari model jigsaw ini. Nah, seperti yang kita pernah lakukan pada saat orientasi kemarin, pada orientasi PPG. Nah, itu di situ kita diminta untuk membentuk kelompok-perkelompokan. Nah, sama seperti di model jigsaw ini. Nah, kita itu guru itu meminta siswanya membentuk beberapa kelompok, lalu menunjuk satu orang sebagai juru pembicara. Nah, terus setiap kelompok itu mendiskusikan materi yang akan dibicarakan. Lalu juru bicara akan ditunjuk untuk pergi ke setiap kelompok untuk menjelaskan jawaban-jawaban dari hasil diskusi kelompoknya. Nah, lalu habis itu juru bicara akan diminta untuk maju ke depan, kemudian mempresentasikan materi-materinya, gitu. Lalu dilakukan diskusi panel. Lalu selanjutnya di sini ada cooperative learning. Nah, kalau di cooperative learning ini siswa itu diminta untuk membentuk kelompok, tetapi itu berpasang-pasangan. Di situ yang satunya diberi tugas sebagai pembicara. Pembicara ini bertugas untuk memberikan kesimpulan, lalu memaparkan materi. Lalu untuk pendengar, yang satu itu bertugas untuk mendengar. Pendengar itu bertugas untuk memberikan kritik, masukan ataupun saran. Nah, di sini tugas guru adalah sebagai fasilitator dan memberikan arahan tentang tujuan pembelajaran. Lalu untuk model investigasi kelompok, kalau di sini guru itu langkah-langkahnya itu guru meminta siswa-siswanya itu untuk membuat kelompok 5 sampai 6 orang. Lalu guru memberikan masalah. Lalu siswa diminta untuk menyelidiki masalah tersebut dan dipresentasikan ke dalam kelas. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Giliran saya lagi ya mengenai case study ini. Ada Tania udah kenal ya, kenal semua. Dia umur 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Nah, ini tidak tahu dapat datanya bagaimana caranya meneliti anak 7 tahun yang menghasilkan kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Dengan umur segini aja, mereka kata sukses saja belum tahu ya, tapi sudah kita bahas saja. Kalau solusi dari kelompok kami adalah memberikan pelajaran-pelajaran yang menarik, salah satunya menceritakan tentang orang-orang sukses. Tentunya dengan umur segini kita menggunakan bahasa-bahasa yang lembut, cerita, bukan cerita gitu yang sesuai dengan umur mereka, gitu. Diajak main dulu. Ya, bahasa yang sederhana atau bahkan untuk menggunakan mother tongue mereka untuk menceritakan itu. Kemudian menanamkan prinsip belajar itu menyenangkan. Ya, menanamkan di sini maksudnya bukan hanya memberitahu bahwa belajar itu ini, kemudian tapi harus ditunjukkan dengan cara kita sebagai guru menunjukkan bagaimana anak itu merasa fun dalam belajar. Saya punya pengalaman dengan ini, kebetulan ya, Tania juga namanya. Ya, mungkin Tapi dia belum masih SD ya, dia masih TK. Setiap dia pulang sekolah ditanya apa pelajarannya tadi, kita tidak belajar, dia bilang. Sedangkan teman-temannya yang lain ditanya, kita nyanyi, kita nulis, gitu-gitu. Tapi dia bilang kita tidak belajar. Berarti saya merasa, wah hebat juga gurunya merasa anak ini merasa tidak belajar. Gitu. Padahal mereka sebenarnya sudah belajar. Berarti setelah ditanya dong kamu ngapain aja tadi, kita cuma main-main. Nah berarti kan itu mereka sudah merasa pelajaran itu sangat asik gitu. Kemudian itu untuk kasusnya Tania, sekarang kasusnya Samuel nih.
Sudah Samuel. tahun bekerja Samuel. keras ya. Saya juga agak janggal ya 10 tahun bekerja keras seperti apa ya. Ya tapi begitulah realita yang diberikan kepada kita. Ada Langkah-langkah dari kelompok kami adalah mendukung kerja kerasnya itu, memberikan pemahaman bahwa memang kerja keras itu sangat baik, bisa ditingkatkan begitu ya. Namun tetapi merasa takut gagal ini yang menjadi masalahnya. Di sini kita akan memberikan motivasi kepada si Samuel bahwa gagal adalah bagian dari kesuksesan. Di sini kita sepakat dengan ini karena banyak contoh-contoh ya, itu bisa kita kasih tahu si Samuel ini ceritakan kisah tentang Thomas Edison, Alex Graham Bell sampai dan semacamnya. Langkah konkretnya dari kelompok kami adalah dia kan takut gagal nih. Kita kasih dia tugas yang merupakan tugas proyek lah ya untuk anak 10 tahun ini. Ya, project based apa namanya tugasnya. Berhasil kasih lagi sampai dia gagal. Baru nih. Suruh bangun rumah aja gue. Bangun jalan tol. Kan orang biasanya gagal dulu kan karena dia perfeksionis harus berhasil, jadinya dia berhasil terus. Jadinya mungkin Suruh dia bikin jalan tol. Dia berusaha untuk berhasil, selanjutnya berusaha dan akhirnya sampai dia gagal. Nah di sana kan dia merasa, aduh saya gagal nih. Nah dia merasakan bagaimana sebenarnya kegagalan itu. Dari sana kita tanamkan, kemudian berikan lagi sehingga dia terbiasa dengan kegagalan itu sehingga tidak merasa takut lagi untuk gagal. Itu aja dari saya. Gagal terus tadi Berapa lama diberikan? terus sampai dia terbiasa. Suruh bangun candi. Ya, di sini saya akan melanjutkan kasus dari Sandra. Dari kami, cara penyelesaian dari kasusnya si Sandra ini adalah dengan cara menanamkan karakter positif. Nah, seperti yang kita tahu, si Sandra ini kan dia ini suka meremehkan keterampilan orang lain gitu. Nah, di sini tuh kenapa dia bisa meremehkan? Mungkin karena dia itu iri atau cemburu dengan kemampuan yang ada pada diri temannya. Nah, di sinilah peran peran kita sebagai guru untuk memberikan pemahaman kepada si Sandra ini ataupun anak-anak yang memiliki masalah seperti Sandra ini. Seperti kita memberitahu kepada Sandra bahwa nggak boleh loh kayak gitu. Kita tuh harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Gitu. Lalu memberikan lalu yang kedua adalah memberikan pemahaman bahwa kita tidak boleh memandang rendah orang lain. Nah ini juga sama seperti yang tadi. Lanjut ya. Yang keempat adalah kasusnya Robert. Robert di sini itu masalahnya itu dia tidak minat, dia nggak ada motivasi buat sekolah intinya di sini. Nah sebagai guru apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa memberikan bimbingan pada si Robert ini. Contohnya dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah atau memberikan bimbingan kepada dia. Misalnya kita tanya-tanya gitu, kamu tuh sukanya apa? Atau pelajaran yang kamu suka apa? Atau pelajaran olahraga apa yang kamu suka? Nah lalu yang kedua adalah memaksimalkan fasilitas yang mendukung minat dan bakat siswa. Nah di sini si Robert bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Seperti misalnya kalau dia suka main bola, dia bisa memanfaatkan lapangan bola. Atau kalau misalnya dia suka komputer, ada lab komputer. Atau kalau misalnya dia suka biologi, bisa ke lab biologi. Terima kasih. 1 menit lagi. Oke. Pertanyaan? Ya itu aja dari kami. Kami buka sesi pertanyaan. mungkin ada yang lain saya silahkan mungkin yang belum. Siapa aja? Satu saja ya. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Tadi yang ingin saya tanyakan yaitu di
Terus Ya, sudah penerapan dalam Oh, iya. dari pihak BSD. Bagaimana cara seorang guru ini memberikan materi mulai dari yang sederhana dan kompleks itu? Contohnya di dalam kelas seperti apa? Apakah dalam satu sesi itu sederhana dan kompleksnya itu jadi satu, ataukah per step dulu, misalnya hari ini yang sederhana dulu, kemudian besoknya ditingkatkan lagi, besoknya bagaimana? Saya rasa untuk saya jawab ya, untuk memberikan materi yang sederhana dan kompleks ini, saya rasa tidak bisa diberikan satu waktu gitu ya, harus bertahap setiap mungkin pertemuan atau setiap materi selanjutnya begitu. Oh, berarti beda-beda harinya. Iya, itu kalau menurut kamu. Oh iya, silakan. Mungkin saya mau coba menambahkannya. Kan di sini materinya sederhana dan kompleks. Mungkin bisa digunakan teknik seperti menggunakan games atau tadi yang jigsaw itu. Jigsaw itu bisa diaplikasikan di sini. Jadi materi yang banyak itu disingkat jadi satu pertemuan gitu. Walaupun mungkin nggak secara keseluruhan dijelaskan, namun ada gambaran gitu dari permainan itu, sehingga siswa itu ada gambaran dari materi yang akan dipelajari gitu. Mungkin game-gamenya itu output yang nanti belum bisa kita bikin mereka semangat itu buat belajar. belum itu masih kita pakai nggak sih? Mungkin masalahnya hanya terletak kepada kata sambungnya. Materi sederhana dan kompleks. Ganti aja kata dan itu sampai sederhana dan kompleks itu kan bertolak belakang ya. Iya. Ya. Berarti di sini dua Dua materi berarti di sini memberikan materi yang sederhana dan kompleks, berarti ada materi yang memang sederhana Tetapi yang gampang kompleks. dikerjakan atau gampanglah pembuatannya. Tapi kalau kompleksnya ya lebih dari sederhana gitu. Boleh. Makanya Output penerapannya pencapaiannya bertahap. pembelajarannya mungkin. Pengajarannya bertahap. Ya, Ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya mau ke Tania. Oh ya, Tania. Ini di depan beliau. Penahan saya gitu ya. Bukan, yang Tania yang di sana, bukan Pak Oh, Ahmad Tania yang ya. ini ya. Ya. Tadi kan Pak siapa? Lupa saya. Pak Gus bila menjelaskan kepada kita ini baru 7 tahun sudah mikir sukses ya. Ya. Itu kalau saya boleh berpendapat, kalau saya boleh berpendapat, mungkin ya kalau saya sendiri sukses itu tidak sesempit itu ya. Jadi 7 tahun itu suksesnya mungkin di ranahnya usianya itu ya. Jadi kita download PDF ada kata suksesnya di sana. Jadi sukses itu tidak sesempit itu ya. Jadi ya mengapa kita analisanya seperti itu sehingga kita bisa mudah menemukan solusinya. Jadi supaya tidak miss solution nanti kan. Jadi kalau kita pikirkan sukses, pasti kita menceritakan tokoh-tokoh yang sudah sukses. Sementara ini anak 7 tahun mana bisa paham kan? Ya seperti Makanya itu. saya bilang tadi menggunakan bahasa yang Ya betul sudah. Soalnya kan sukses menurut orang itu kan berbeda. Iya. Misalnya saya sukses itu misalnya saya punya mobil misalnya atau punya pesawat misalnya, itu bukan sukses menurut saya. Iya. Tapi misalnya kalau anak berusia 17 suksesnya apa sih, misalnya usaha punya mainan. Iya. Bisa loh dikatakan sukses. Mungkin. Atau bisa saya mengerjakan PR ini misalnya, bisa kalau dikatakan sukses. bisa pada sepeda. Iya. Sukses kita Kalau ada- konten-konten yang harus dipenuhi itu namanya sukses. Sukses kita ada tugas. Suksesnya umum di pernyataan dan kita ada umum. Bisa nyupirin truk. Terus saya mungkin menambahkan sedikit tentang si Sandra ini ya. Ya, Allah. Soalnya dia sombong ini, saya kesel banget ya. Saya termotivasi dari potongan video Bu ya. Terus bagaimana cara membuat si Sandra ada kan kalau misalnya kita ceramahan kasih tahu nih masih aja kayak gitu. Saya punya strategi real lah saya cari anak yang dianggap kalau dia paling bodoh di kelas, kemudian saya kasih dia pertanyaan anak yang paling bodoh ini ya, saya kasih pertanyaan yang sulit tapi dengan jawabannya saya menjelaskan apa ya, algoritma sedikit gitu
agar dia bisa menjawab nanti. Nah, tapi tanpa diketahui sama teman kawan yang lain, sehingga dia ada anaknya yang tahu yang saya kasih tahu ini ada yang paling bodoh jangan. Nah, kemudian ketika masuk ke pertemuan berikutnya, saya akan melontarkan pertanyaan itu sama si Salma ini. Bisa jawab, kalau dia tidak bisa jawab, saya tanya lagi yang udah ini kan, dengan begitu dia akan merasa, anak pintar aja kok bisa ya, berarti saya gitu. Pasti ada dalam dirinya itu merasa, berarti saya bukan orang yang paling pintar gitu. Dan juga bisa mengembangkan percaya diri si anak yang tadi begitu. Itu sih dari Ini sudah jam 12:12. Ya.